Baik, bisa kita mulai Bapak Ibu? Ya, saya menyampaikan materi ini bentuknya kajian saja. Ya, kajian. Jadi biasanya tadi saya sampaikan memang ini adalah program dari, saya ambil materinya dari modul saya Bapak Ibu yang selama 2 hari. Saya baru pulang dari Kayu Agung ya beberapa hari yang lalu. Itu berjumpa dengan kurang lebih 600-an lebih orang tua dari SMP IT Bina Insani ya, Kayu Agung. Yang terakhir itu Pak ya. Nah, hari ini saya diminta untuk menyampaikan materi bagaimana kita mendidik anak itu berdasarkan fitrah. Jadi kalau ditanya tentang ayat tentang fitrah ini di dalam Al-Quran itu sudah ada Bapak Ibu ya. Semoga kita juga insya Allah pernah membacanya, pernah membaca artinya di dalam surah Ar-Rum di ayat 30. Yang bunyinya apa? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqim wajhaka lid-dini hanifa. Jadi kita itu diminta hadapkanlah wajah kita ini dengan apa? Dengan lurus kepada agamanya Allah. Jadi kalau kita mampu menghadapkan wajah kita itu dengan pandangan iman kepada Allah, kepada agamanya Allah, berarti kita telah menjalani bagian dari proses fitrah itu sendiri. Jadi siapa yang mendekat kepada agamanya Allah, maka dia sesungguhnya telah menghidupkan fitrah kebaikan di sisinya. Tapi kalau kita menjauhi agama, berarti kita telah menjauhi dari fitrah kebaikan. Maka jangan heran kalau kita jauh dari agama, jauh dari ketaatan, maka insya Allah nggak akan menunggu lama anak-anak kita itu, bahkan bukan anak saja, orang tua pun jadi sosok yang bermasalah di dalam kehidupannya. Maka tetaplah Allah, kata Allah, fitrah Allah itu yang telah diciptakan manusia menurut fitrahnya, dan tidak ada perubahan dalam fitrah itu Bapak-Bapak. Jadi nanti kita bahas coba betapa pentingnya fitrah itu kita pahami dengan baik. Jadi ini artinya insya Allah nanti silakan dibuka lagi, dibaca tafsirnya. Semoga ini menguatkan kita untuk para orang tua semuanya untuk berjalan lurus, bertegak lurus kepada fitrah yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Dan hari ini nanti saya tampilkan juga betapa sedihnya hari ini kondisi pendidikan kita ya. Pendidikan anak-anak di luar sana, insya Allah banyak yang Masya Allah keluar dari fitrahnya. Jadi pertanyaannya adalah dengan berbagai macam problematika anak-anak hari ini, hatta sekalipun Bapak-Bapak maaf sekolahnya di sekolah Islam terpadu, bahkan ini menjadi sorotan nasional gitu ya. Ya, sangat menyedihkan Bapak-Bapak. Sangat menyedihkan karena terjadi banyak penyimpangan fitrah. Ya. Termasuk salah satu ayat juga di dalam Al-Quran surat Al-A'raf. Jadi fitrah itu sudah Allah tanamkan sejak kita semuanya ada di dalam rahim ibu kita ya. Yang bunyinya kita juga sudah pernah baca, dan Allah pernah bertanya di dalam kepada diri kita semuanya, alastu bi rabbikum ya. Allah itu bertanya kepada kita Bapak Ibu, alastu bi rabbikum, apa artinya? Bukankah aku ini Tuhanmu gitu. Jadi kita dulu ingat nggak Bu ditanya sama Allah? Nggak ingat Pak ya? Ingat nggak Bu? Dulu kita pernah berbincang-bincang dengan Allah, dan Allah bertanya, alastu bi rabbikum, benarkah aku ini Tuhanmu? Nggak ada yang ingat satupun Pak. Yang hafal Quran, apalagi yang hari ini maaf yang hidupnya jauh dari kebaikan nggak ingat gitu. Sekalipun orang yang dekat dengan Allah nggak ingat. Karena mengapa? Itu jauh berada di alam dunia, masih di alam rahim, bahkan di alam ruh gitu. Ditanya alastu bi rabbikum oleh Allah, dan kita menjawabnya dengan lantangnya, qalu bala syahidna. Jadi kita menjawab, benar engkau adalah Tuhan kami dan kami jadi saksi. Itulah fitrah Bapak-Bapak. Makanya semua umat manusia itu dilahirkan dalam kondisi agamanya Islam. Semuanya. Ya, dilahirkan dalam kondisi Islam, maupun orang tuanya Nasrani, Hindu, bahkan tidak punya agama Bapak Ibu, agamanya Islam ketika pertama kali dilahirkan. Di hari pertama dilahirkan. Ya, di hari pertama dilahirkan. Dan ini dilakukan oleh Allah dengan alasan apa? Kami lakukan ini, yang sedemikian ini kami lakukan agar nanti di hari kiamat kita tidak protes sama Allah. Ya, dengan beranggapan kami nggak tahu ya Allah, kan gitu. Ngeles lah Bu ya. Kami nggak tahu, nggak ada yang ngasih tahu ya Allah. Maka nanti itu kita yang akan menjawab. Kita dulu benar bersaksi.
Maka ini pertanyaan yang kedua nanti akan dipertanggungjawabkan oleh Bapak Ibu semuanya, kita semuanya. Wabil khusus, ibu-ibu santai dikit. Yang ditanya itu bapaknya nanti. Iya, Pak. Iya, yang ditanya itu bapaknya. Karena mengapa? Ayat yang bunyinya ya ayyuhallazina amanuku anfusakum wa ahlikum nar itu bukan untuk ibu-ibu, bukan. Silakan tanya sama ahli tafsir. Ayat dalam surat Tahrim ayat 6 itu yang perintahkanlah jagalah dirimu dan keluargamu itu untuk ayat untuk bapak-bapak. Maka saya berterima kasih bersyukur pada hari ini bapak-bapaknya lumayan banyak. Karena biasanya urusan parenting itu yang datang biasanya ibu-ibu. Kan gitu ya? 90%. Dan saya yakin bapak-bapaknya bisa datang hari ini karena bisa jadi memang nggak kerja. Itu pertama. Benar nggak Pak? Ada yang izin. Spesial hari ini, Pak, saya izin kerja. Nggak masuk karena saya mau belajar parenting. Ada? Ada? Kalau ada gitu perlu dikasih hadiah itu bapak-bapak. Iya, spesial. Ya, karena urusan apa? Urusan sekolah mayoritas bapak-bapak, ibu-ibu menyerahkan kepada istrinya semua kan gitu. Mulai dari urusan bayar SPP, ambil rapot gitu ya, dipanggil sama sekolah karena anaknya bermasalah, pasti ibunya datang. Bahkan lebih memprihatinkan lagi neneknya yang disuruh datang gitu ya. Lah sudah banyak dosa, neneknya yang disuruh ke sekolah, Bu. Bahkan di sekolah-sekolah yang saya pernah sampai ke Batam, sampai ke Sulawesi saya datang itu ya, sampai kelas parenting bapak-bapak yang disuruh datang itu bukan bapak ibunya, bukan, tapi kakek neneknya yang suruh datang kan gitu. Maka ini nambah dosa gitu ya, menambah dosa ya. Walaupun ketika ditanya kakek neneknya marah enggak katanya, padahal dalam hatinya itu kok sejauh ini saya masih direpotkan sama anak saya kan gitu. Oke, baik Bapak Ibu, sampai ditegaskan dalam sebuah hadis, ya hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bunyinya apa ini bunyinya? Hafal Bu? Apa bunyinya Pak? Bunyi hadisnya? Apa? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ini kata Rasulullah. Jadi kullu mauludin yuladu alal fitrah itu bahwasanya adalah setiap anak yang dilahirkan sama ibu dulu itu terlahir dalam kondisi fitrah. Fitrah itu Islam. Fitrah itu kebaikan. Jadi fitrah itu membawa anak-anak kita itu berlaku yang baik-baik saja, Bu, semuanya. Makanya anak-anak di bawah usia 5 tahun nggak ada yang mau berbohong, nggak ada. Ketika ditanya, nak udah lapar belum? Lapar mah, gitu ya. Benar? Ketika ditanya sama gurunya di sekolah, nak tadi Abi sholat nggak di rumah? Nggak ada anak mikir, nanti kalau aku jawab sholat, padahal enggak, Bu. Dia akan menjawab sesuatu yang apa yang dia lihat, apa yang terjadi itu yang diucapkan, benar Pak? Tapi kalau anaknya usia di atas 10 tahun sudah mikir dia, ini lebih apa? Demi menjaga martabat bapak saya, walaupun tadi pagi nggak sholat, saya katakan sholat gitu. Karena mengapa? Fitrahnya sudah dicampuri dengan hal-hal yang bisa jadi udah negatif di dalam kehidupannya. Jadi ini penegasan dari Rasulullah, setiap anak dilahirkan itu dalam kondisi fitrah. Nah, bergantung kepada bapak ibunya ini, Bapak Ibu. Bergantung kepada bapak ibunya, khususnya bapaknya, apakah dia mau dijadikan sebagai orang Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Bahkan orang nggak punya agama di dalam kehidupannya. Maka sebaik-baik parenting itu adalah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berikan contoh yang terbaik sejak anak itu dilahirkan. Bahkan maaf Bapak Ibu, sebelum dilahirkan anak itu, ini patokannya kepada siapa? Kepada ibunya. Apa yang dirasa sama ibunya ketika masih dalam kandungan anaknya, itu efeknya sampingnya akan dibawa di dalam dunia nyata nanti. Ibunya ketika masih mengandung usia 1 bulan, 2 bulan, ngambekan, marahan, maka jangan heran anaknya nanti juga kayak gitu. Dan itu udah pasti Bapak Ibu. Karena memberikan pengaruh Pak. Ya, apa yang dicontoh, apa yang dilakukan oleh bapak ibunya di rumah itu pasti dilakukan sama anaknya. Dan sesungguhnya yang merusak fitrah anak itu nggak usah jauh-jauh Pak. Karena dalam konsep parenting oleh para pakar itu nggak ada yang istilahnya salah gaul, itu nggak ada Bu. Jadi nggak ada Bu. Kalau hari ini dia menganggap oh anak saya ini salah pergaulan, nggak ada Bu salah pergaulan itu. Yang ada adalah salah didik. Kalau didiknya benar, insya Allah pergaulannya dia bisa memilih mana yang baik untuk saya, mana yang tidak baik untuk saya.
Ya, bukan berarti dia pilih-pilih teman, bukan. Pilih-pilih teman untuk dijadikan sebagai alasan untuk hidup lebih baik itu memang penting untuk dilakukan untuk menjaga nilai fitrah itu sendiri. Ya, maka bismillah, saya di sini berbagi saja. Anak saya 4, alhamdulillah. Anak pertama baru usia 6, kelas 6. Ya, hafalannya baru 5 juz Al-Qur'an dan itu enggak ngaji sama siapa-siapa. Saya enggak mengedatangkan guru ngaji, ustadz enggak. Jadi anak saya udah 2 sekolah, yang kedua itu baru kelas 2 juga. Yang satu kelas 6, satu kelas 2. Sebelum masuk TK udah bisa ngaji, udah bisa baca tulis mandiri dan punya hafalan 1 juz semua sebelum masuk TK. Saya bukan ustadz, Pak. Saya bukan guru ngaji, bukan. Tapi saya membantu anak saya supaya fitrahnya itu dari Allah tumbuh dengan sendirinya. Bagaimana? Mencontohkan saja. Ada yang tanya, Pak Andi, bagaimana sih anak Bapak kok sebelum masuk TK sudah bisa baca, bisa tulis? Kursusnya di mana? Metodenya pakai apa? Saya bingung jawabnya, Pak. Bingung. Sampai guru TK di sekolah, Pak Andi ini nggak usah TK, langsung SD saja boleh. Enggak, Pak, saya tetap masukkan TK langsung TKB. Langsung TKB. Maka anak bungsu saya, Bapak Ibu, anak bungsu saya yang laki-laki satu-satunya, usianya 2 tahun 3 bulan, sudah tidak terhitung berapa buku yang disobeknya sudah sampai hari ini. Karena apa? Sejak bayi mainannya buku. Buku-buku tuh buku yang bermanfaat, ya, bukan buku tulis, buku beli apa. Buku yang memang didesain untuk memancing tumbuhnya fitrah positif dalam diri anak. Maka hari ini udah 2 tahun nggak ada lagi dia paham betul mana, nggak ada lagi kerjaan nyobek buku, nggak ada. Kan gitu. Jadi tugas kita lah Bapak Ibu semuanya untuk agar fitrah yang Allah titipkan, Allah berikan kepada anak kita itu tumbuh dengan sendirinya. Jadi ayatnya sederhana, ada ayat di dalam surah Asy-Syam itu, wa alhamaha fujuruha wa taqwaha. Jadi anak itu Bapak Ibu udah ada punya potensi, Pak. Ada potensi baiknya sudah ada. Potensi baik dari mana? Dari Allah. Itulah fitrah. Dan ada potensi buruk, itu datangnya dari siapa? Dari setan. Kan gitu ya? Sama kayak gini Bapak Ibu. Ada nggak yang tadi malam berniat di dalam pikirannya, ya Allah nanti malam saya mau bangun sholat tahajud? Ada nggak? Angkat tangan. Yang ada niat. Tapi di sisi lain kita berniat baik, ada nggak bisikan? Nggak usah lah. Ada? Itu dari siapa datangnya itu? Setan. Jadi ketika kita mampu berniat melakukan kebaikan, datangnya fitrah dari Allah. Adapun bisikan tadi nggak usah lah. Mungkin niat nggak usah lah itu bukan saat itu, bukan. Tapi ketika sudah Allah bangunkan jam 3, apa kata setan? Nantilah jam 4, gitu ya. Benar? Itulah gangguan-gangguan yang merusak fitrah. Maka yang terjadi yang mana? Tergantung keimanan kita, mana yang lebih kuat gitu ya. Kita bangkit bangun atau mengikuti bisikan yang tadi yang merusak fitrah itu. Termasuk Bapak Ibu nih, saya sebelum menampilkan modul saya. Jadi ternyata yang merusak fitrah itu sepakat enggak Bapak Ibu? Kita semua yang merusak fitrah itu. Siapa yang punya pengalaman di sini? Anaknya bayi 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, bahkan di bawah 2 tahun sudah bangun jam 3 sama mamanya ngomong kayak ini, nak masih malam bobok lagi ya. Angkat tangan Bu yang kayak gitu Bu. Istighfar lah Bu. Tapi jauh itu yang kita merusak fitrah. Sebabnya efeknya apa Bu? Nanti anaknya kita harapkan sudah ingin bangun malam, ingin sholat subuh, ujungnya apa? Bangunnya kesiangan terus. Karena siapa? Itulah yang kita lakukan di masa kecilnya. Ngapa kita rusak? Seharusnya apa yang kita lakukan? Bangunkan, mandi sunnah Nabi, mandi jam 3, jam 4. Maka anak saya istri, semua anak-anak di SOP parenting saya itu Bapak Ibu, jam 4 udah mandi semua. Mandi semua. Mandinya bukan mandi besar Pak. Mandi ringan saja, yang penting basah dari ujung kepala ke ujung kaki, ngantuknya udah hilang. Selebihnya ngapain? Ya lakukan saja aktivitas yang bagus. Bapak Ibu yang memang sudah akil balik, ya, udah dewasa, contohkan yang baik. Sholat tahajud 2 rakaat, baca Al-Quran selesai. Ajak anaknya, yuk sholat sama Abi, yuk. Ya, gitu. Itu fitrah tumbuh dengan sendirinya. Nah pertanyaannya adalah kita bicara fitrah ini, sudah belum kita tumbuhkan fitrah itu?
Jadi kalau ada yang tadi contoh sederhana, anak udah bangun, apalagi anak yang masih udah usia masih di bawah 10 tahun, nah masih malam nih nak, tidurlah nak, besok kan sekolah pagi-pagi gitu ya. Pulang dari sini minta maaf sama anaknya. Udah maaf. Gengsi, Pak. Nah, itu masalahnya lagi tuh. Gengsi, seharusnya minta maaf itu anak, bukan bapak gitu ya, bukan ibu. Pulang minta maaf, berjanji mulai malam nanti bapak, ibu, abi, umi mau belajar lagi lebih baik. Maka nanti malam kalau anaknya udah bangun jam 4, alhamdulillah anak abi udah bangun. Yuk, bangun yuk. Cuci muka, bila perlu mandi silakan. Abi mau sholat ya, mau ikut ayo gitu. Gitu, Bu. Itu sederhana. Jadi saya nggak perlu banyak-banyak menyampaikan materi, mau praktek apa enggak itu masalahnya itu, Pak. Ya mau praktek apa enggak. Jadi kalau saya sampilkan aja Bapak Ibu, di keluarga saya itu penerapan menghidupkan fitrah ini saya praktek SOP parenting, Pak. Ada SOP 24 jam yang mengatur tentang mau bangun tidur jam berapa, nanti tidur jam berapa lagi, apa yang dilakukan ketika bangun di awal, apa itu udah diterapkan dalam SOP parentingnya. Jadi anak-anak nggak bingung lagi apa yang mau dilakukan. Udah ada runtutan aktivitas. Plus ada SOP turunannya di dalamnya. SOP gadget. Hari ini coba siapa yang punya masalah-masalah gadget sama anaknya? Ya, bahkan maaf, gadget ini dijadikan sebagai alat pengasuhan. Gadget dijadikan sebagai alat pengasuhan. Nauzubillah min zalik, Bapak Ibu semuanya. Saya yakin lah ibu-ibu, apa yang ada dalam pikiran ibu-ibu, apa Andi enak aja laki-laki, coba jadi ibu-ibu, gitu. Itu pikiran setan, maaf Bu, pikiran setan gitu Bu. Mempengaruhi pikiran kita. Coba Pak Andi jadi ibu-ibu. Ya, saya nggak bisa masak Pak Andi kalau anak saya nggak saya kasih gadget. Benar? Kami nggak bisa makan tenang Bapak kalau anak saya nggak dijejelin gadget sambil nonton. Kan itu tantangan pengasuhan Bu. Jadi bukan masalah anaknya, bukan. Tantangan pengasuhan di dunia kita hari ini. Ya, bismillah. Saya awali di sini Bapak Ibu. Untuk menjadi orang tua ini pilihan kita atau siapa? Apakah menjadi orang tua pilihan kita? Yang sepakat pilihan kita boleh angkat tangan? Yakin Bu? Calon pengantin baru ya. Ya Bu. Ayah bunda, apakah menjadi orang tua itu adalah pilihan kita? Benar Bu? Enggak Pak. Bukan pilihan kita Pak. Bukan. Kita menjadi orang tua ini itu pilihan Allah. Siap nggak siap itu sudah jadi takdirnya Allah Pak. Benar? Ada yang gini, berniat menikah, ingin jadi orang tua tuh Pak. Artinya apa? Dia memilih ingin jadi orang tua, tapi nggak kunjung dapat anak. Benar? Ada yang bahkan niat nikah nggak mau punya anak, tapi Allah kasih anak, gitu. Benar? Pahamilah Bapak Ibu bahwa kita ini nggak pernah berniat menjadi orang tua, tapi ini semua pilihan dari Allah yang harus kita terima. Siap nggak siap? Siap nggak siap? Bahkan kehadiran kita di dunia ini pilihan kita. Apa? Bapak pernah memilih? Nggak pernah kita memilih jadi hamba Allah di dunia ini, nggak pernah Pak. Lagi-lagi itu karena apa? Takdirnya Allah, kita dipilih sama Allah. Jadi ketika kita dipilih ini senang nggak senang itu, maka bekali dengan ilmu supaya kita selamat nantinya. Ya, selamat. Maka termasuk di sini ayah bunda sebagai pembuka saja bahwa pahamilah bahwa anak ini milik siapa? Milik Allah, benar ya? Teorinya milik Allah, bukan milik kita. Ibu-ibu bapak, pikirkan, bayangkan siapa orang di Sumatera Selatan ini yang paling bapak hormati? Nggak usah Sumatera Selatan, Palembang lah. Siapa yang paling bapak hormati? Kalau dia datang ke rumah, itu pokoknya harus diberikan pelayanan terbaik. Hadirkan saja lah Pak siapa? Pimpinan gitu ya, wali kota bisa jadi ya, atau ustadz yang paling terkenal di Palembang. Bayangkan saja datang ke rumah bapak ibu, ternyata datang ke rumah kita semuanya ngomong kayak gini, Bapak Ibu, saya ada keperluan 1 bulan. Saya percaya saya mau nitipin anak saya kepada Bapak dan Ibu selama 1 bulan. Itu ya. Dan Bapak Ibu terima, siap Ustadz, siap Pak.
Akan saya jaga baik-baik. Jadi selama 1 bulan itu kita dititip sama anak-anaknya juga masih kecil, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Kalau dalam sebuah proses perjalanan kita menjaga anak yang dititipin sama orang yang kita hormati itu, kalau melakukan kesalahan, kira-kira kita mau ngomong apa, Pak? Berani nggak kita mencubit dia? Berani nggak kita marahin dia? Ngapa? Berani nggak kita omelin, dasar anak, nggak tahu diri kan gitu ya? Berani nggak kita ngomong kayak gitu, Bapak Ibu? Hah? Mikir-mikir kan, Pak ya? Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau Allah yang nitipin itu? Dan memang faktanya Allah yang nitipin itu kepada kita. Kita ini, Bapak Ibu, salah fokus selama ini. Apa salahnya? Karena kita fokus apa yang dititipkan, bukan siapa yang nitipin gitu. Benar, Bu? Kita fokusnya apa? Pada apa yang dititipkan, pada benda, bentuk bendanya, bukan kepada siapa yang menitipkan benda ini. Jadi kalau fokus kita, Bapak Ibu, memikirkan siapa yang menitipkan, maka insya Allah kita akan menghormati siapa yang telah menitipkan itu. Ini Allah yang nitipin, Bapak Ibu. Ini penting saya sampaikan dulu dalam dimensi rasa lah gitu ya, dalam dimensi rasa. Jadi saya di rumah itu kadang nyantai saja kalau anak saya nggak sesuai dengan apa yang saya inginkan, santai, ya Allah, ini punya Engkau ya Allah. Punya Engkau ya Allah. Bantu hamba supaya hamba bisa jadi hamba yang baik. Saya bingung nih, ya Allah, bagaimana saya sikap saya sama anak kayak gini. Tuntun saya ya Allah karena saya nggak punya ilmu. Dibantu sama Allah. Dibantu. Ya. Jadi di sini Bapak Ibu saya tampilkan, saya batasi nanti insya Allah coba ada diskusi karena sampai jam 10 ya. Nih, ada 8 jenis fitrah Bapak Ibu. Ada 8 jenis fitrah yang jadi tanggung jawab Bapak Ibu semua harus ditumbuhkan sejak dini. Saya sampaikan di awal saja. Kalau kita punya anak sudah lebih dari 10 tahun tapi 8 fitrah ini nggak pernah kita tanamkan, nggak pernah kita tumbuhkan, maka ya akan terasa berdarah-darah dalam mendidik anak, jujur Pak. Ya, sebelum nanti ada yang bertanya, kayak mana Pak Andi kalau saya udah terlambat nih, anak saya udah gede-gede semua, apa yang harus saya lakukan? Udah saya jawab sekarang saja, minta maaf sama anaknya, selesaikan hutangnya. Namanya hutang itu dibayar atau enggak Pak? Harus dibayar. Itu yang disebut dengan istilah pengasuhan, hutang pengasuhan. Fitrah yang pertama nih Bapak Ibu, saya ambil dari buku saya yang saya beli. Saya beli buku ini sebelum menikah. 2 tahun sebelum menikah saya beli buku ini. Buku tentang Mizanul A'mal. Tentang di dalam dunia parenting, dunia pengasuhan anak. Ada 8 fitrah yang harus Bapak Ibu semuanya ditumbuhkan. Yang paling penting di sini, fitrah keimanan. Fitrah keimanan ini sudah ditumbuhkan enggak Bapak Ibu semuanya? Kapan fitrah keimanan yang ditumbuhkan? Sejak masih berada di dalam kandungan ibunya sampai di bawah usia 7 tahun. Itu fokusnya fitrah iman yang ditumbuhkan. Bukan fitrah masalah cerdas yang enggak. Ya, bukan fitrah kecerdasan yang ditumbuhkan. Nanti anak 2 tahun dipaksa ngapal Al-Quran. Bagus nggak, Pak? Bagus. Tapi fatal akibatnya kalau bapak ibunya nggak terbiasa menghafal Al-Quran. Jangan pakai dalil. Ustadz, berarti Ustadz nggak setuju ya kalau anak-anak usia 2 tahun 3 tahun ngapal Quran. Siapa yang mengatakan saya nggak setuju? Dalilnya mana? Dalilnya dia ngomong kayak gini, Imam Syafi'i itu, Masya Allah kan gitu ya, sejak kecil sudah hafal Quran. Jangan lihat Imam Syafi'inya, lihat bapak ibunya dulu. Bapak ibunya setiap hari kerjanya dengan Al-Quran, Bu. Maka wajar nggak anaknya hafal Quran juga? Wajar sekali, bahkan ketika hari pertama dilahirkan, sudah kalimat yang pertama keluar dari mulutnya Imam Syafi'i itu apa? Al-Quran. Nah kita ini siapa, Pak? Maka nanti jangan heran gini Bapak Ibu, akan menemukan banyak kasus. Mengapa sih Ustadz, anak saya sudah SMP, dulu waktu SD rajin baca Al-Quran, rajin ngaji, rajin sholat, tapi ketika udah SMP, sudah akhir balik, ngapa kok males-malesan? Nah ini salah, ada salah di sini. Ada fitrah yang nggak tumbuh. Dan saya katakan, berani saya katakan gini Bapak Ibu, tanda kutip Pak ya, saya bukan menyalahkan. Memang faktanya dunia pendidikan kita di Indonesia ini, hatta sekalipun sekolah Islam terpadu, kiblatnya kemana Pak? Kiblatnya kemana?
Atau ngikut cara mana pendidikan kita ini? Gaya barat. Gaya barat. Itu yang dikenal dengan apa? Pembiasaan. Benar? Pembiasaan itu gaya siapa? Gaya barat, Pak. Ini jangan ditelan mentah-mentah dulu, Pak. Pembiasaan. Ngapa di sekolah Islam itu ada tiap pagi aku sholat duha, ngaji. Itu pembiasaan, benar? Pembiasaan. Termasuk yang berkiblat kepada dunia barat itu ada tentang hukuman. Ada iming-iming. Nah, nanti kalau kamu hafal Quran, Abi beliin mobil. Itu gaya barat, Pak, bukan Islam. Islam kayak mana, Bapak Ibu? Islam itu lebih dalam ke dalamnya tentang mengapa kamu melakukan ini, itu Islam. Why-nya yang penting itu. Bukan mau kemana, bukan, Pak. Jadi Islam itu di bawah usia 0 sampai 7 tahun yang udah diselesaikan. Nah, ngapa kamu harus sholat? Anak harus paham. Ngapa Kak? Nak kamu sholat? Karena disuruh Abi. Nanti kalau aku nggak sholat dipukul sama Abi. Nah, itu salahnya. Kan gitu. Nah, ngapa kamu sholat? Ngapa kamu rajin baca Al-Quran? Ya karena di sekolah ustadz-ustazanya ngajarin gitu mah. Berarti kita udah menghilangkan fitrahnya yang salah di dalam situ. Maka jangan heran nanti ketika akil balik, nggak mau sholat, nggak mau ngaji. Karena mengapa? Nggak ada lagi orang yang berpengaruh di dalam kehidupannya. Hilang itu. Yang gitu. Nah, ini fitrah keimanan. Ini saya hari ini cuma bahas mungkin cuma satu fitrah keimanan ya. Ya. Efeknya apa kalau fitrah iman itu nggak tumbuh, Pak? Nggak punya alasan ngapa kamu sholat, nak? Ngapa kamu harus ngaji, nak? Ngapa kamu puasa? Nggak tumbuh fitrah itunya, maka nanti di masa depan anak-anak jangan heran membenci agamanya sendiri. Benar? Ada trauma agama ini contoh kayak tadi, kecil rajin sholat, rajin ngaji, besarnya nggak mau ngaji, nggak mau sholat. Ada traumatik di situ. Bahkan maaf, Bapak Ibu semuanya, termasuk robotik kan gini, robotik itu apa? Pembiasaan tadi. Jadi robotik saja anak-anak itu. Maka jangan heran ketika di rumah tanya sama anak kita, sholat nggak duhanya hari Minggu? Ah, Bapak ketawa, ngapa Pak? Hah? Ngapa Pak? Pertanyaan saya, sholat enggak Pak? Enggak salah sholat, ngapa? Di sekolah sholat terus Pak. Seharusnya kalau anak kita tumbuh keimanannya, bahkan tidak disuruh sama bapak ibunya di rumah, dia bersegera ambil wudhu, sholat. Karena mengapa? Dia paham mengapa dia melakukan itu. Artinya apa? Tanggung jawab ini bukan hanya bapak ibu, termasuk gurunya di sekolah. Fitrah imannya harus tumbuh. Alasan why-nya mengapa saya kayak gini, gitu. Maka tanggung jawabnya banyak Pak, semuanya gitu, semuanya. Maka saya bereskan ini anak-anak saya di rumah, saya bereskan semua, nggak ada lagi Pak yang disuruh. Ya, paham betul apa yang dilakukan. Bahkan sampai saya serius membahas tentang masalah parenting ini, anak-anak saya sejak kecil itu 24 jam jaga wudhu Pak. Berangkat sekolah jaga wudhu. Ngapa sih Bi? Aku harus berangkat sekolah jaga wudhu. Mau nggak ditemenin Abi ke sekolah? Oh ya mau Bi. Mau nggak kalau Teteh jalan-jalan sama Abi? Mau. Bagaimana Teh kalau seandainya Allah yang menemuin Teteh? Berbinar-binar matanya gitu. Bisa sampaikan gitu aja. Jadi salah satu kita menjaga wudhu itu, itu insya Allah kita selalu ditemenin sama Allah. Efeknya apa? Tenang anak itu. Maka alhamdulillah anak saya kalau di rumah nggak pernah belajar buka pelajaran dari sekolah, nggak pernah. Tapi rankingnya 1, 2, 3, 1, 2, 3 Pak. Saya tidak menggunakan cara bapak saya dulu. Jam 3 pagi saya dibangunkan, bukan untuk sholat tahajud, bukan untuk sholat subuh. Untuk apa? Untuk belajar, Pak. Oh, Ibu pengalaman tuh Bu ya. Ya kan? Dan efeknya apa? Bertahun-tahun sampai saya tamat SMA, saya membenci bapak saya. Membenci karena mengapa? Saya nggak boleh pacaran, saya nggak boleh ngerokok. Benar Pak, saya nggak boleh minuman keras. Sedangkan teman-teman saya ini Bapak Ibu dikumpulin sama bapak saya, diajarin ngerokok, diajarin minum minuman keras. Saya dikunci di dalam kamar, coba Pak. Ini orang tua macam apa kan gitu ya? Ya, dulu saya benci Pak. Ternyata ketika saya sudah berpisah dengan bapak ibu saya, baru saya paham, oh ternyata semua yang dilakukan oleh bapak ibu saya semuanya baik. Maka saya mohon ampun, tobat Pak sama Allah. Jadi nggak ada lagi benci sama orang tua, sampai saya beriktikad, ya Allah, untuk membalas kebaikan orang tua saya, izinkan ya Allah, saya mau nikah tanpa bantuan spesial pun dari bapak ibu saya. Maka saya bisa menikah tanpa bantuan orang tua, dapat muridnya Agim di Bandung. Bisa. Mahar saya hafalan Al-Quran.
Padahal nggak ada hubungannya sangkut paut efek samping dari apa pengasuhan bapak saya nggak dikenalkan agama, Pak. Saya nggak pernah disuruh sholat, nggak pernah. Tapi guru terbaik saya, ibu saya. Guru ngaji terbaik adalah guru saya, ibu saya. Walaupun ibu saya nggak pernah menikmati dunia pendidikan, nggak pernah sekolah sedikit pun, tapi jadi guru ngaji terbaik di Kabupaten Banyuasin. Jadi coba apa? Jadi pertanyaan saya, apa pentingnya kita belajar parenting? Apa, Pak? Penting banget, Pak. Kalau dulu kita Bapak Ibu cukuplah ya, apalagi ibu-ibu yang usianya di atas saya. Dulu Bapak Ibu kita itu, Pak, yang penting kita dikasih makan, dikasih pakaian, disekolahkan, aman itu, Pak. Benar? Hari ini bisa nggak gitu, Pak? Cuma dikasih makan, dikasih minum, dikasih pakaian, disekolahkan, selesai. Nggak bisa, Pak. Benar? Dulu bapak-bapak ibu kita itu dulu merasa tenang kalau anaknya berada di dalam kamar. Benar, Pak? Benar, Pak? Dan Bapak Ibu nggak pernah khawatir apa yang dilakukan sama anak saya. Coba hari ini Bapak Ibu, anak laki-laki perempuan kita berada di dalam kamar satu hari, dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam. Kira-kira ibu, bapak kayak mana, Pak? Tenang nggak hatinya? Enggak, apa. Apalagi sudah megang yang ini, hancur di dalam rumahnya. Ya, hancur tuh. Ya, Masya Allah ya. Robotik, Pak, mekanisme ibadah. Maka coba nanti pulang praktek saja sederhana Bapak Ibu hari ini. Pulang ke rumah, tanya simpel sederhana, nak, ngapain adik sih sholat? Bangun dari situ komunikasi dengan baik. Nah, atau panggil Ayu, kan gitu ya. Atau adek, dek, tahu nggak sih dek, ngapain adek harus ngaji setiap hari? Nah, cobalah. Saya bisa nebak jawabannya, kan gitu ya. Jangankan saya, Bapak Ibu pasti bisa menebak apa yang mau diucapkan sama anak Bapak Ibu. Karena ustadznya kan ngajarin di sekolah, suruh ngaji terus. Ya, atau jangan-jangan Bapak sama Ibu akan digani maaf-maaf. Kalau bahasa Palembang, diloloi sama anak, kan? Bukankah selama ini Bapak yang minta aku ngaji, kan gitu dah. Kenapa? Nah, kalau itu masih jawaban gitu, berarti ini tanggung jawab besar kita benerin fitrah anak kita. Ya? Benar, Pak. Contoh saya tanya kayak gini Bapak Ibu. Seandainya Bu ya, Bu ya, saya tanya. Anak Ibu baru usia 4 tahun ya. Bayangin saja Bu ya, anak Ibu usia 4 tahun. Datang kepada Ibu kan, "Mah, aku dari mana?" Ibu jawab apa? Ngapa enggak tahu, Bu? Pak, anak Bapak usia 4 tahun, bahkan 5 tahun lah boleh lah ya, tanya, "Pak, aku dari mana?" Jawabnya apa, Pak? Kalau terbiasa itu jawabannya kan ada dari Allah. Oh, dari Allah. Ini anak 4 tahun, Pak. Dijawab dari Allah. Allah itu siapa, Pak? Kan gitu. Oke, Pak. Anak Bapak usia oke lah 6 tahun lah, tanya ya, "Pak, aku dari mana, Pak?" Bapak mau jawab apa, Pak? Sama, dari Allah. Kalau Ibu jawabnya apa? "Ma, aku dari mana?" "Dari perut Mama." Kok bisa, Ma? Apa Bu jawabnya, Bu? Inilah kita Bapak Ibu sok tahu. Sok tahu dengan kebutuhan anak, sok tahu dengan keinginan anak. Ini yang menandakan, maaf Ibu, saya buta ilmu, Pak. Seharusnya apa? Yang ditanyakan sama anak justru kayak gini, Pak. Tahu nggak, Pak? Sebelum anak bertanya, "Ma, aku dari mana, Pak, aku dari mana?" Anak itu sebenarnya baru saja membaca buku yang Bapak Ibu belikan beberapa minggu yang lalu. Baca buku, isinya kayak mana? Tono dari Bandung, Tony dari Jakarta. Aku dari mana ya? Benar nggak? Seharusnya apa yang kita ucapkan? Nah, maksudnya apa? Itu aja yang diminta sama anak. Supaya kita paham dengan maksud anak itu, bertanya apa? Maksudnya apa, nak? Tanya kayak gitu. "Oh gini loh, Ma. Aku tuh tadi baca buku yang Papa beliin minggu lalu. Ketemulah di bacaan itu, kan? Tono dari Jakarta, Tini dari Bandung. Aku dari mana?" Kan gitu, sederhana. Selama ini kita itu sok tahu, Pak. Sok tahu dengan kebutuhan anak, sok tahu dengan apa yang dipikirkan sama anak. Padahal kita nggak tahu apa-apa. Kan gitu. Sederhana sekali, Pak. Jadi intinya kalau nanti anak-anak Bapak Ibu bertanya sesuatu yang kadang-kadang membuat kita bingung, udah simpel. Maksud adik tanya kayak gitu apa? Itu aja sederhana, nggak pusing kita, Pak. Ya, apalagi
Kalau saya sampaikan materi tentang perbedaan laki-laki dan perempuan, cara didiknya juga beda, Pak. Otaknya, strukturnya beda. Pak, Bapak tahu punya anak laki-laki itu nggak pernah pakai mukadimah panjang-panjang. Kan benar. Kalau mau sesuatu yang ngomong, Pak, aku lapar, Pak. Pak, aku mau beli bakso, mana duitnya? Kayak laki-laki gitu. Coba kalau anak wanita, Pak. Kira-kira ngomong apa anak wanita itu? Oh, banyak mukadimahnya, Pak. Nggak pernah to the point dia. Apakah Bapak mau menyalahkan tipe wanita seperti itu? Enggak, itulah fitrahnya, Pak. Nggak usah jauh-jauh lah, Pak ya, kita memahami anak kita. Istri kita lah, Pak ya. Kalau ngelihat di swalayan lagi diskon, Pak, banyak lagi banyak diskon di sana, Pak. Kan maksudnya apa, Pak? Ayolah belanja kan gitu ya. Nggak pernah ngomong ibu-ibu, Pak, ayo kita ke mana? Kemana? Ke swalayan atau ke pasar, banyak diskon. Nggak pernah gitu, Pak. Nggak pernah. Atau kadang-kadang cuma nge-like, Pak, di-tag di Facebooknya, Pak ini loh, Pak. Nah udah. Sahabatnya apa? Udah dikasih jempol aja kan gitu. Nggak nyambung gitu. Bapak ini nggak sensitif, nggak peka gitu kan gitu. Benar gitu, Pak. Anak kita, anak laki-laki perempuan sama, Pak. Sama, kan itu loh fitrahnya, Pak. Jadi saya suatu kisah 2017, Bu ya. 2017 saya pulang dari Batam, itu ngisi parenting 2 hari full, Pak. 2 hari full saya pulang itu biasalah. Sama panitia itu dikasih donat dulu yang heboh tuh donat saya sebut saya, donat Jeko. Itu kan paling santer dulu, Pak ya. Kalau sekarang udah banyak lah saingan, Pak ya. Saya bawa donat Jeko dibawa ke Palembang, anak-anak saya senang semuanya. Senang saya. Anak-anak saya senang semua dan saya belum punya anak laki-laki saat itu kan ya. Jadi 2 bulan kejadian dari situ, Pak. Anak saya yang pertama kelas 3 kalau nggak salah ya, ngomong kayak gini. Bi, udah lama Bi nggak makan donat yang dulu itu loh, Bi, yang Abi bawa pulang berjuang itu, Bi. Tuh ngomong kayak gitu, saya bingung, apalah maksud anak satu ini kan gitu. Itu loh, Bi, donat yang enak itu loh, Bi, yang dulu Abi bawa dari naik pesawat itu, Bi. Nyambung otak saya kan gitu. Ini anak ini pasti ingin beliin donat ini gitu. Terus ngapa Teh gitu? Ya enak aja sih, Bi, gitu kan. Perempuan itu, Pak. Ya? Udah, Teteh mau makan donat itu ya? Iya, Bi, kayak gitu ya. Ya, Bi, gitu. Saya ngomong kayak gini, saya tumbuhkan fitrah keimanannya. Teteh udah ngomong belum sama Allah? Terus setelah ngejrop, diem dia, Pak. Maksudnya, Bi, kayak mana, Bi? Udah ngomong belum sama Allah mau donat? Kan Abi yang pegang uang, Bi. Kan itu. Intinya Pak kan itu, Pak. Komunikasi saja. Kan Abi yang pegang uang, Bi. Masa saya ngomong sama Allah? Allah kan nggak bisa saya temuin, Bi. Udah gitu. Udah, Teteh ambil wudhu, sholat duha, habis sholat duha, baca ini. Ya Allah, Teteh mau donat, kasih ya. Kirimkan donat ke sini. Begitu aja. Tunggu sampai zuhur, Pak. Tahu nggak Bapak Ibu? Anak saya minta donat itu jam 7.30. Saya ngomong kayak gini, tunggu sampai jam 12, semoga donatnya dikasih sama Allah. Kira-kira kalau mau komentar, Bapak komentar apa, Pak? Sama saya, Pak. Anak saya minta donat jam 7.30, udah sholat duha, minta sama Allah, ya Allah, Teteh ingin donat, udah lama nggak makan donat, kasih ya Allah. Yang gitu ya. Saya ajarin anak saya tentang keimanan. Tunggu sampai jam 12. Pertanyaan saya, Bapak Ibu, donatnya nyampe nggak di rumah? Pak, donatnya ada nggak di rumah, Pak? Nyampe nggak donatnya? Ah, ini salahnya di situ, Pak. Maaf, Pak. Kalau abinya masih ada di rumah, mana nyampe? Apalagi nggak buka aplikasi kan gitu ya? Mana nyampe kan gitu? Inilah kesalahan kita, Bapak Ibu. Emangnya yang bisa menyebabkan donat itu nyampe karena saya beli? Enggak, Pak. Benar? Kalau Allah sudah mengatakan kun, wah ya, terserah lo kayak mana caranya. Benar, Pak, ini serius, Pak. Saya keliling di Indonesia, cerita donat ajaib, saya ceritain ini, Pak. Sampai jam 12, Bapak Ibu, anak saya sudah protes, anak pertama ini, kan gitu. Bi, donatnya belum nyampe, 5 menit lagi jam 12. Artinya apa teh jam 12? Waktunya sholat zuhur, yuk ke masjid sama Abi. Habis sholat, minta lagi sama Allah, sama doanya sama Teh. Oke, Bi, siap pokoknya kan gitu aja. Benar ya, Pak? Benar. Tunggu sampai asar. Sama, Pak. Jadi tolonglah komentar sama saya, Pak. Teganya saya sama anak, Pak.
demi menghidupkan fitrah ini. Sampai asar, pertanyaan saya, donatnya udah nyampe belum Pak? Bu, donatnya udah nyampe belum? Belum? Belum Pak. Jam 3 asar memang belum sampai anaknya sudah tantrum Pak. Udah rewel, abi pelit, abi jahat. Sampai ada kalimat abi jelek gitu ya. Dan tidak sayang sama anak. Aku minta donat dari jam 7 sampai sekarang tidak dikasih-kasih kan gitu. Alhamdulillahnya saya Bapak Ibu, anak saya nggak pernah mencela Allah. Allah jahat nggak ada. Tadi apa ya Pak? Karena minta sama Allah. Tapi dia nggak pernah menyalahkan Allah, menyalahkan abinya. Karena apa? Di dalam otaknya anak kita itu idealnya karena abi nggak kemana-mana, donatnya bagaimana mau nyampe kan gitu. Benar? Abi nggak pernah buka apa GoFood, saya sebutnya GoFood dan sebagainya. Bagaimana donatnya mau nyampe? Udah saya minta maaf, sabar ya teh. Kita ke masjid lagi sholat asar, nanti kita tunggu sampai maghrib. Semoga donatnya semoga donatnya sampai. Kalau nggak sampai, nanti abi yang keluar sendiri beli cari donat di Palembang. Oke Bi, gitu ya. Sampai istri saya itu sampai perang urat saraf dengan saya. Benar Pak. Hanya apa? Karena saya ingin menumbuhkan fitrah imannya di dalam dirinya. Benar Pak, sampai maghrib donatnya nggak nyampe. Benar. Sampai-sampai saya pulang sholat maghrib sama anak saya, sampai ke rumah kayak gini ngomong anak saya, Bi, ya sudahlah Bi, kalau Allah nggak mau kasih donat nggak apa-apa, mungkin lain kali mungkin donatnya bisa ada ke sini. Alhamdulillah saya ngomong gitu. Saya peluk anak saya, maaf ya teh, Abi lagi jahil sedikit sama teteh. Jadi mau donat nggak usah lah Bi, makan yang ada di rumah saja. Tahu nggak Bapak Ibu, 10 menit dari anak saya mengucapkan pasrah tadi, nggak lagi mau donat itu, terserah Allah kata anak saya. Ada yang ketok pintu rumah saya, Assalamualaikum, itu pengantin baru yang baru saya bantu nikah 1 bulan yang lalu. Datang bawa donat seperti apa yang diminta sama anak saya. Benar Pak? Nggak pernah janjian. Nggak ada kabar kalau dia mau main ke rumah. Usut 7 jam sebelum maghrib itu, saya cuma komen di status dia, pengantin baru ini, karena dia makan di rumah makan di samping Ampera yang terapung itu ya. Ya, saya ngomong kayak gini, asik ya pengantin baru makan bareng pacaran di situ. Ya, Bang Andi doakan semoga sakinah mawaddah warahmah. Amin, selesai. Itu aja. Habis maghrib datang ke rumah bawa donat Jeko sesuai dengan apa yang diminta sama anak saya. Siapa yang menggerakkan si pengantin baru bawa donat? Allah. Doanya siapa? Bukan doa saya, doa anak saya. Hari ini Bapak Ibu, efek samping dari cerita itu saja. Kalau menghadap saya, Abi, tadi malam saya sudah sholat tahajud, minta ini sama Allah. Saya cuma laporan sama Abi, ini. Itu udah jadi tekanan batin sama saya itu. Jadi anak saya setiap mau minta sama saya, lapornya sudah minta sama Allah, sudah ngomong sama Allah, semoga rezekinya dari Abi, kan gitu ya. Nah gitu saja, sederhana. Ya. Nah ibu-ibu semuanya, sampai termasuk nih, fitrah belajar. Ya, fitrah belajar. Jadi kalau ibu-ibu masih punya anak usia di bawah 7 tahun, yang penting buat anak itu senang bahagia. Nggak usah ditekan belajar supaya pintar dan sebagainya. Karena maaf Bu, Bapak Ibu semuanya, anak-anak di bawah usia 7 tahun itu orientasinya cuma senang saja. Senang aja, bahagia saja. Maka kalau kata menantunya Rasulullah, Nabi Muhammad SAW, Ali bin Abi Thalib itu, pendidikan anak itu dibagi di dalam 3 dimensi. 7 tahun pertama, 0 sampai 7 tahun itu adalah anak itu perlakukan sebagai raja, Pak. Apa yang diminta, ngasih saja. Tanda kutip tapi Pak, yang sesuai dengan kebutuhan dia. Enggak serta-merta lagi pilek minta beli es krim dibeliin. Enggak boleh kayak gitu. Harus kita Harus kita berani tega melihat anak nangis karena mengapa? Itu tidak baik bagi dia, gitu. Ya, apa kesimpulannya Pak? Kalau anak kita usia masih di bawah 7 tahun ngerengek minta dibeliin es krim, sedangkan dia lagi batuk-batuk, lagi pilek. Pak, beliin es krim Pak. Nggak usah sekarang ya nak, anak lagi sakit, lagi pilek. Apa di otak anak mikirnya? Papa nggak sayang sama adik, kan gitu ya. Buktinya adik minta sesuatu nggak dikasih, kan gitu. Terus orangnya ngomong apa? Justru papa sayang karena adik lagi pilek. Nanti kalau pileknya sudah sembuh, nanti insya Allah Abi beliin. Itu komunikasinya saja. Ya, dan itu adalah konsep belajar yang penting bagi anak. Kan gitu ya. Nah, termasuk kita Bapak Ibu, kita mau disebut sebagai orang tua yang pengasih atau penyayang?
Pengasih itu adalah apa yang diminta sama anak selalu dikasih. Tapi ingat, belum tentu sayang, Pak. Pertanyaan saya, kalau kita datang ke pasar, Pak, ya, apalagi pasar 16 ya, kita parkir motor, parkir mobil, kita ngasih uang itu bentuk kasih atau bentuk sayang sama jaga parkir itu? Bukan sayang. Bentuk kasih atau bentuk sayang, Pak? Kasih, bukan berarti memberi itu belum tentu sayang gitu. Ya, kalaupun tidak dikasih, insya Allah suatu hari nanti bentuk sayangnya diberikan dalam bentuk yang lain. Nah, ini termasuk ada yang kalau dimensi belajar itu, Bapak Ibu, orientasi fitrah kecerdasan anak itu di usia berapa? Usia SD itulah, Bapak Ibu. Usia SD. Ya, lebih detailnya usia 7 sampai 10 itu dimensinya adalah anak-anak benar-benar harus bahagia di dalam belajar. Itu otak kecerdasan di situ. Jadi Bapak Ibu juga harus membenari cara pandang kita bahwa golden age itu usia berapa tahun? Golden age, masa-masa keemasan anak. Usia berapa? Hah? Golden age. Mana usia berapa, Bu? Yang orang tuanya milenial pasti paham betul ini. 0 sampai? Katanya gitu ya. Enggak, Pak ya. Golden age itu adalah setiap masa itu adalah golden age. Jadi bukan hanya 0 sampai 7 tahun. Golden age 0 sampai 7 tahun itu golden age-nya adalah fitrah keimanan yang harus ditumbuhkan di situ intisarinya. Jadi kalau mau fokus golden age 0 sampai 7, fitrah yang mana yang harus ditumbuhkan? Fitrah keimanan yang justru harus ditumbuhkan. Makanya saya selalu bertanya sama anak sejak dilahirkan, "Nak, siapa yang menciptakan bumi?" Sampai saya dikatakan sama ibu saya, "Nah, itu kan belum bisa ngomong, masa diajak ngomong sih?" Nah, karena bapak ibu kita nggak paham. Anak itu sudah belajar mendengar, hanya saja dia belum bisa mengucapkan sebagaimana apa yang kita ucapkan. Kan gitu ya? Jadi 0 sampai 7 itu saya tanya, "Nah, siapa yang menciptakan alam bumi ini?" Allah. Besok tanya lagi, mau tidur tanya lagi. Benar, Pak, itu fitrah keimanan, jangan bosan untuk melakukan itu. Ya. Termasuk fitrah keimanan itu kita menunjukkan, menampilkan yang dilihat itu semuanya positif di dalam rumah. Maka kalau saya dulu sholat tahajud, Pak, jam 3, anak lagi tidur, itu belum bangun, Pak, saya angkat, saya gendong, saya letakkan di samping sejadah saya, sebelah kanan. Itu sunnah Nabi, Pak. Jadi kalau Rasulullah dulu itu sholat tahajud, ya, cucunya itu Hasan Husain diletakkan di sebelah kanan beliau. Harapannya apa? Ketika Hasan Husain nanti bangun, pertama kali yang dilihat adalah ada sosok orang yang sedang sholat. Itu menumbuhkan fitrah, ya, fitrah. Termasuk ini ada fitrah tentang seksualitas. Hati-hati tuh homo, LGBT, pelaku sodomi, KDRT itu semuanya karena ada fitrah yang tidak tumbuh, ya. Termasuk ya ini nanti peran bapak, peran ibu semuanya. Nanti saya tunjukkan hal yang lain. Ada perkembangan merasa tak berguna, sulit dipercaya, ada luka cacat kematian, sampai susah tidur, menyakiti diri. Semuanya ada di 8 fitrah ini yang perlu kita pelajari, Bapak Ibu. Nah, idealnya Bapak Ibu semuanya 8 fitrah kebaikan ini yang memang sudah dituntun oleh agama kita Islam, dimantapkan oleh para ulama kita itu, idealnya harus ditumbuhkan sejak dini semuanya. Sejak dini, Bapak Ibu. Sejak dini. Ya. Termasuk gini, Bapak Ibu semuanya, anak-anak saya di rumah pilihan saya adalah, ya, apalagi anak cewek, ya, keluar dari rumah nggak ada, Bapak Ibu, mau usianya belum balik, masih kecil, Bapak Ibu, usia apalagi udah bisa jalan ya, 2 tahun 3 tahun, nggak ada yang keluar rumah kecuali dia harus nutup auratnya. Fitrahnya itu, Pak, menutup aurat. Saya tanya deh, Ayu, anak ketiga saya, Ayu, nanti kalau setiap rumah kan Ayu ini seorang wanita kayak Umi, ya, kayak Umi, contohnya berarti Umi, contohnya Umi. Kalau keluar rumah harus menutup aurat. Mana yang aurat? Ayu, yang aurat itu ini. Mana yang boleh terlihat Ayu? Ini aja, Bi. Paham? Jadi ketika dia mau keluar, mana Bi? Jilbab Ayu mana? Sederhana sekali, Bu. Sederhana. Maka insya Allah nanti anak-anak kita di masa dewasanya dia menutup aurat. Nggak capek-capek lagi kita menjelaskan itu semuanya.
Nah, termasuk ini Bapak Ibu, praktek yang kedua. Ya, tadi praktek komunikasi, sekarang praktek panggilan ini Bapak Ibu. Apa panggilan Bapak Ibu kepada anak di rumah? Nah, ini udah ketawa-ketahuan, enggak apa-apa ini. Panggilannya. Kaum siapa? Umat siapa yang paling nggak tahu diri di dunia ini, Bang? Umat siapa? Umatnya Nabi? Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Benar? Sebejat-bejatnya Pak. Ini kita belajar Bapak. Sebejat-bejatnya umatnya Nabi Musa alaihissalam, termasuk umatnya Nabi Isa alaihissalam. Allah itu nggak pernah memanggil dengan kalimat yang jelek, Pak. Makanya di dalam surah Al-Baqarah ayat 40 ini Allah memanggil dengan sebutan terbaik, dengan sebutan apa? Ya Bani Israel. Ya Bani Israel, Bu. Israel itu maknanya adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Padahal faktanya kayak mana, Pak? Enggak. Dilaknat sama Allah itu, Pak. Nabinya saja mau dibunuh kan gitu ya. Bahkan nabi kita saja yang mau dibunuh nanti di masa kalau kita berbicara tentang kehadiran nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, Pak, enggak pernah memanggil umatnya dengan panggilan yang jelek, tapi dengan panggilan yang terbaik. Maka praktek Bapak Ibu untuk fitrahnya supaya tumbuh di rumah, apapun yang terjadi, apapun yang dilakukan sama anak kita, ayo belajar panggil dengan panggilan terbaik. Minimal panggilan terbaik itu anak soleh. Bisa, Bu? Lagi tidak mau sholat, anak soleha, Umi. Sambil senyum terpaksa nggak apa-apa, Bu. Benar, Bu, benar, Bu. Mau praktek nggak, Pak? Anak diajak sholat. Contoh, Pak, bagaimana cara Bapak ungkapan kalimat yang dilakukan sama Bapak supaya anak Bapak mau sholat ke masjid? Biasanya ngomong kayak mana sama anaknya? Contoh saja, seandainya. Nah, gitu. Ikut Papa ke? Nah, ini pun komunikasi perlu belajar kita, Pak. Ya? Standarnya itu, Pak ya. Ibu kayak mana, Bu? Cara anak wanitanya supaya rajin sholat biasanya ngomong apa, Bu, di rumah? Apa, Bu? Ngomong kayak mana, Bu? Ini penting, Bu, penting, Bu. Jangan anggap komunikasi itu nggak penting. Bahkan komunikasi itu adalah persoalan utama. Ya, persoalan utama. Saya di Palembang hari ini ngurus 39 kasus rumah tangga yang mau cerai, Pak. 39, 21-nya persoalan sepele masalah komunikasi. Kayak mana cara kita Bapak Ibu ini supaya fitrah Bapak Ibu ya? Jadi kalau di rumah saya santai saja. Nah, besok pagi insya Allah Abi mau sholat ke masjid berjamaah. Udah saya sampaikan sebelum tidur, Pak. Nah, besok pagi Abi mau sholat subuh di masjid. Mau jalan kaki. Siapa yang mau ikut Abi besok pagi? Wah, itu ikut semua, Pak. Prakteknya kayak mana? Benar, Pak. Bangunnya lebih awal karena tidak mau ketinggalan sama Abinya. Jadi sebenarnya sederhana. Saya mengajak jangan main perintah, Pak, di rumah, Pak. Cukup Allah saja yang main perintah. Jangan main perintah. Nak, sholat, nak. Ya, nak, belajar, nak. Besok kan ujian. Ini mama-mamanya biasanya nih. Ya gitu ya. Di sisi lain ketika orang tuanya, mamanya ngomong, nak, belajar besok ujian, mamanya lagi ngapain? Mamanya lagi ngapain? Buka WA, nonton di televisi. Matikan dulu, Bu. Matikan dulu, simpen semuanya, baru ngomong sama anak. Ngomong kayak mana? Nak, sini. Mama temenin belajar, besok kan ujian. Itu lebih senang anaknya dibanding, nak, belajar, nak, besok ujian. Itu bagus, Pak. Tapi kalau, nak, sini, mama temenin, karena besok kan mau ujian, bener nggak gitu ya? Tapi kalau anaknya ngomong, nggak usah ditemenin, mah. Biar adik belajar sendiri. Jangan ibu seneng ngomong kayak gitu. Bisa jadi nggak mau ditemenin karena memang dia nggak mau belajar. Pura-pura belajar, tetap harus dipantau gitu ya. Gitu, Pak ya. Bismillah. Ini gaya pengasuhan yang perlu kita benerin Bapak Ibu supaya kita fitrah anak tetap tumbuh. Coba dibaca, Bu. Satu apa? Pemerintah menyalahkan, meremehkan, membandingkan, lihat nak kakak kau pintar, bukan cak kau kan gitu ya, gitu. Ini mengancam, ya lihat. Nanti kalau nilainya jelek, dak mama kasih makan gitu ya. Ya gitu ya. Mengancam, melabeli jangan ini Bu sampai Bu.
Menasihati, nah ini menasihati juga ternyata efek negatifnya banyak, Bu. Ya, maka menasihati ibu itu harus banyak-banyak memberikan nasihat itu di usia kapan, Pak? Usia kapan? Usia kapan, Bu? Usia kapan? Banyak-banyak memberikan ceramah sama anak. Ini ada waktunya, Bu. Kalau anak ibu di bawah usia 7 tahun diceramain terus, itu udah melanggar kodrat, melanggar fitrah, Pak. Ya, bukan waktunya ngasih ceramah situ, Pak. Ngasih ceramah itu waktu yang paling terbaik adalah usia 7, 8 sampai di bawah 14 tahun. Karena kata Rasulullah itu, itulah anak di masa-masa sebagai anak diperlakukan sebagai tawanan perang. Benar-benar dididik ala militer, tanda kutip, Pak. Ya, lebih spesifik 7 sampai 10 tahun. Banyak-banyaklah ngasih ceramah sesuai dengan kebutuhan. Ngasih ceramahnya kapan? Pas sedang makan, pas sedang sakit, pas sedang safar perjalanan. Itu yang paling bagus. Jangan kasih ceramah pas pulang sekolah, "Mama, maaf ya, Ma, dapat nilai 6." Itulah, kan mama ngomong apa kan gitu ya. Jangan, Bu. Jadi kasih ceramah itu waktu terbaik saat makan, saat sakit, saat safar perjalanan. Itu waktu yang paling disenengin sama anak. Ya, apalagi sedang sakit itu, ya Masya Allah ya. Dan kalimat yang baik. Menasihati, membohongi, ya, membohongi ibu ini contoh, Bu ya. Contoh, ternyata anak-anak di masa dewasa banyak yang berbohong itu belajar dari bapak ibunya sendiri, Pak. Jujur, Pak ya. Contoh gini, anak ngomong sama papanya, "Pak, mau beli bakso, Pak. Maaf ya, Papa lagi tidak ada duit." Gitu ya. Atau agak sedikit ekstrim lah, "Papa, beli sepeda." Kan sepeda tidak mahal, Pak ya. Anggapnya 1 juta gitu ya. Papanya ngomong apa? "Maaf nak, Papa belum punya duit." Ya, belum punya duit kan. Anak minta sepeda di usia 7 tahun itu udah agak sedikit terbuka wawasannya kan gitu. "Oh, papaku tidak punya duit." Gitu ya. Di sisi lain, belum 1 jam bapaknya menyampaikan tidak punya duit, "Yuk, kita jalan-jalan, makan bakso di luar." Dalam hatinya, tadi ngomong tidak punya duit, sekarang ada duit, kan gitu ya. Nanti di usia mereka dewasa, Pak, juga kayak gitu, Pak. Ya, jadi sampaikan saja, "Bapak belum punya duit yang bisa membeli sepeda, karena sepeda itu harganya sekian. Kalau beli bakso cuma 10.000, aduh kan ya." Jelas, Pak, gitu ya. Komunikasi dengan anak udah jelas gitu. Mengkritik, menyindir, menganalisa dan lain sebagainya, ini gaya pengasuhan yang perlu diperbaiki. Jadi mungkin saya cukupkan Bapak Ibu. Mungkin kalau masih ada, ini udah jam 10 pas ya. Saya nggak tahu sampai jam berapa ya. Saya kemarin mau request bisa nggak 2 jam gitu ya. Karena 2 jam itu standar lah, ada materi plus tanya jawab. Oke, baik, ini Bapak Ibu dibaca saja sendiri. Setelah itu saya buka pertanyaan, 2 pertanyaan mungkin cukup kalau ada yang mau didiskusikan. Silakan Bapak Ibu dibaca 1, 2, 3. Barang siapa? Ini Pak ya. Ini kalau Bapak Ibu baca di kitab-kitab tentang pengasuhan anak, kalimat ini ditujukan untuk anak usia di bawah 7 tahun. Jadi itu betapa pentingnya peran orang tua. Ya, semoga ketika anak kita ditanya, "Nak, siapa guru terbaikmu?" Bapak dan ibu. Oh, gitu ya. Jadi guru terbaik itu bukan guru di sekolah, tapi guru terbaik adalah kita sendiri sebagai bapak dan ibunya. Saya tunjukkan sebelum saya buka tanya jawab. Ini namanya utang pengasuhan, Bapak Ibu. Utang pengasuhan itu jika tidak diberikan haknya sejak kecil, di masa kecilnya, maka anak itu akan menagih di usia dewasa. Nagihnya dalam bentuk apa? Nagihnya dalam bentuk perilaku yang sangat mengkhawatirkan. Ada yang pelaku LGBT, ada yang pakai narkoba, rokok, seks bebas, bahkan sampai hal-hal yang lainnya saya tampilkan sedikit saja. Ini contoh efek penyimpangan fitrah yang nggak tumbuh. Ya, pornografi termasuk, canduan games, narkoba, semuanya Bapak Ibu. Saya jadi pembicara aktif di BNN, Badan Narkotika Nasional itu. Rata-rata anak-anak yang pelajar sampai mahasiswa mengatakan mereka melakukan ini semuanya, pakai narkoba contohnya. Mereka itu cuma pelarian saja, Pak, ternyata, Pak.
Ternyata ada penyebabnya. Penyebabnya itu mayoritas bertanya, saya nggak mendapatkan kasih sayang di rumah. Saya sering dimarahin di rumah. Saya sering keluar lanak dari rumah dibanding kalimat-kalimat yang negatif dari orang tuanya. Itu pengakuan mereka, Pak. Jadi riset kami sendiri. Bahkan sampai maaf Bapak Ibu semuanya, budaya pacaran juga termasuk dari fitrah yang nggak tumbuh sejak kecil. Mohon maaf nih kalau di sini ada yang dulu nikahnya pakai pacaran. Ya Bapak Ibu ya? Ternyata memang benar. Anak-anak hari ini yang anteng santai pacaran itu fitrah imannya nggak tumbuh, fitrah seksualnya nggak tumbuh sejak kecil. Sederhananya gini Bapak Ibu, mengapa anak wanita di luar sana banyak yang pacaran? Karena dia tidak mendapatkan cinta pertamanya dari bapaknya. Bisa jadi bapaknya galak, bapaknya pokoknya nggak asik bagi dia. Maka apa sederhananya, anak wanita kita itu ingin mencari kasih sayang laki-laki. Di mana dapatnya? Maka bahaya kalau nggak dapat di lingkungan keluarganya, kakeknya, ya, pamannya. Maka dia akan cari di luaran sana. Termasuk anak laki-laki. Anak laki-laki. Nah, saya alhamdulillah Bapak Ibu nggak boleh pacaran, tapi tumbuh sejak kecil dari bapak dan ibu saya. Jadi saya nggak butuh cinta dari orang lain. Maka yang saya butuhkan adalah ya pasangan hidup saya. Walaupun dulu agak sedikit apa? Agak sedikit nggak nerima konsep yang dilakukan oleh bapak ibu saya. Oke Bapak Ibu, silakan. Saya minta mungkin kalau ada pertanyaan atau yang mau ditambahkan juga boleh, silakan. Saya buka 2 saja lah ya kalau ada waktu ya. Dipersilakan. MC, mungkin saya perkenalkan ke MC. Kalau ada ya, kalau tidak ada alhamdulillah, Bu ya. Saya sudah menyiapkan, kalau di slide saya ini ada 89 pertanyaan, karena biasanya pertanyaan-pertanyaan di dunia paranti itu biasanya sama, nggak jauh beda gitu ya. Silakan Bapak atau Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Saya kembalikan dulu sama MC kita. Ya, terima kasih Pak. Ya, saya materinya selesai. 2 pertanyaan dari Bapak. Doakan kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya diberikan 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama disilakan. Iya. Bismillah. Ibu dari anak 3 menuju ke 4. Masya Allah, Masya Allah. Ini alhamdulillah Ustaz aja. Ya. Dari yang disampaikan alhamdulillah sangat baik sekali ya Ustaz, dan membuat mereka kembali bagaimana kita sebagai orang tua memberikan pengajaran sesuai fitrah anak sesuai dengan fitrahnya masing-masing. Tapi yang saya tanyakan, sambil mendengarkan Ustaz, saya sampai kayak gini, anak saya ini udah sekian. Jadi anak saya yang paling tua itu usianya 7 tahun, bulan 10 ini tanggal 13 Oktober. Yang kedua Fatimah itu usianya 5 tahun, dan yang 3 itu Nizam, umurnya 3 tahun, dan Soleh yang akan keempat ini 7 bulan sudah tidak terlalu. Masya Allah. Saya menanyakan apa yang kita terhelat terhadap anak-anak. Yang pertama Ustaz, bagaimana caranya mengobati luka pengasuhan yang sudah terlanjur terjadi. Misalnya satu oleh masalah keimanan. Kata Ustaz tadi kan kita bukan maksudnya bukan harus pembiasaan atau reward, tapi melainkan why, mengapa anak itu harus melakukan itu. Nah, yang harus menjadi pertanyaan saya, bagaimana jika anak itu sudah terlanjur memang melakukan fitrah keimanan bagaimana kita pembiasaan, tapi bagaimana caranya untuk menunjukkan lagi bahwa itu yang diinginkan, mengapa saya harus sholat. Dan dia kayak misalnya Fatimah suka tanya, Umi kenapa harus pakai aurat Umi? Memang diberikan rekomendasi itu maksudnya untuk menemukan antara Maria, Fatimah, Nizam, yang benar-benar yang harus konsepnya mengapa dia harus melakukan suatu hal itu, sholat. Yang kedua mungkin masalah fitrah pembelajaran, Ustaz ya. Alhamdulillah sekarang sudah menggunakan metode mereka ya. Jadi agak sedikit mengurangi rasa kekhawatiran orang tua.
Bagaimana caranya mengobati fitrah anak yang sudah terlanjur trauma belajar? Mungkin nggak trauma belajar, sudah mungkin lebih ke agak tertekan kan, bukan ketika belajar, wah bahagia ya belajar, tapi yang saya lihat kalau untuk hal yang sederhana itu, wah belajar. Di lain sisi usia mulai 7 tahun sudah mulai usia pisah belajar gitu. Jadi bagaimana mengobati kembali bahwa belajar itu bahagia, karena jujur kalau buat abangnya itu agak ini agak strong untuk semuanya sih sebenarnya lebih strong. Jadi bagaimana untuk mengobatinya kembali sebelum usianya melewati terlalu jauh. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu ini langsung apa sekalian. Terima kasih kepada ibu yang telah bertanya. Pertanyaan pertama. Selanjutnya pertanyaan kedua mungkin dari bapak-bapak ya. Dipersilahkan. Ya, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung dari pertanyaan dari ibu tadi. Gini gimana kalau mengurangi efek samping dari kita itu berada pada tempat yang kita tidak bisa menerapkan secara ideal apa yang pengen kita terapkan. Contoh, misal kita tinggal di rumah, yang di rumah itu ada apa? Ada saudara atau siapa itu yang kita sudah mencontohkan sesuatu yang baik, tapi anak kita lihat sesuatu yang kontradiksi di orang lain yang ada di rumah yang sama. Sementara kita tidak bisa meninggalkan rumah tersebut karena alasan-alasan tertentu. Nah, kira-kira cara mengurangi efek samping dari apa yang dia lihat itu gimana? Siap. Terima kasih pada bapak yang tahu pertanyaannya. Kita sudah dua pertanyaan diluncurkan kepada Bang Murid. Ustaz Sandi dipersilakan untuk menjawab. Masya Allah ya, terima kasih atas pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Ibu dan Bapak ya. Jadi terkait dengan yang pertama dari Ibu terkait dengan apa tadi, hutang pengasuhan ya, hutang pengasuhan, atau sederhananya hal-hal yang telat untuk kita sampaikan yang seharusnya dari awal gitu ya. Jadi kalau saya ditanya kayak gini, saya lebih kepada tentang, saya ungkit lagi yang tadi di awal. Saya menyarankan, saya pun sampai hari ini melakukan Pak. Saya melakukan, apa yang saya lakukan? Ungkapan ya, ungkapan terima kasih dan maaf. Coba Bapak Ibu lakukan saja tiap hari, minimal 1 kali saja Bapak Ibu sebelum anak-anak itu tidur. Kasihlah coba ruang jeda, kita komunikasi, kita sampaikan terima kasih kita sebagai orang tua. Sebutkan apa terima kasihnya. Hari ini adik ini apa saja yang positif, ungkapkan terima kasihnya sebagai orang tua, dan semoga besok bisa lebih baik lagi. Plus ditambah doakan Abi atau Umi juga Abi bisa lebih baik. Pernah dilakukan Pak? Lakukan terima kasih kita sama anak atas prestasinya ya, prestasinya. Bukan, jangan ngomong kayak gini, terima kasih anak hari ini adek nggak ngelawan Abi, nggak usah itu, nggak usah. Ungkapkan kalimat-kalimat yang positif yang itu dilakukan dengan kesadaran sendiri anak. Contoh, tadi pagi tanpa kita suruh anak bangun sendiri, oke, beresin tempat tidurnya sendiri, itu ungkapkan terima kasih 1, 2, 3. Dan yang kedua, ungkapkan juga setelah terima kasih itu maaf. Maaf kalau hari ini Umi 1, 2, 3, 4 termasuk kurang sabar dan sebagainya. Ungkapan juga kalau makanannya yang dibuat tadi bisa jadi nggak enak. Efek sampingnya Bapak, saya udah menerima, nggak tahu ya, yang jelas sudah nggak terhitung berapa testimoni ketika Bapak Ibu melakukan ini ya. Anak-anak efeknya apa? Dia ungkapan juga
Ungkapan juga sama, ungkapannya terima kasih dan maaf juga. Terima kasih Bi gini, Umi gini, maaf adik ini diungkapkan juga. Dan efek sampingnya juga suatu hari nanti kalau kita lupa untuk terima kasih dan maaf, anak kita yang akan mengungkapkan itu dengan sendirinya kepada kita sebelum istirahat di malam hari. Itu sebenarnya udah cukup Bapak Ibu semuanya untuk melunasi hutang-hutang pengasuhan kita yang maaf, yang tidak terlalu fatal untuk diingat-ingat. Tapi kalau contohnya dalam hal yang hutang pengasuhannya dalam bentuk yang memang penting sekali, contoh dalam hal keimanan, ini memang harus diselesaikan gitu ya. Perlu diselesaikan tetap dengan ungkapan yang sama, minta maaf dan izinkan mama belajar kembali bareng sama adek. Mau enggak gitu? Mau mah. Nah contoh gini, saya contohkan tentang hal ibadah. Pertanyaan saya adalah anak-anak kita itu, apalagi yang sudah masuk sekolah, tahu nggak dalil mengapa mama ini kok ngoceh-ngoceh terus, ngapa mama ngajak atau merintahin, tanda kutip tadi ya, nyuruh adik sholat terus? Tahu nggak siapa yang nyuruh gitu? Tunjukkan ayat ini, anak-anak saya udah hafal ayat ini. Ya, ini, suruh anak kita baca. Suruh baca apa? Ungkapan pertama anak saya ketika baca ini, ungkapannya apa Bu? Oh Bi, ternyata Abi ini melakukan ini karena disuruh Allah. Nah ini paham Pak, pondasinya dia paham betul ternyata mengapa selama ini Bapak Ibu saya nyuruh saya sholat atau ngajakin saya sholat, ternyata ini bentuk taatnya kepada Allah gitu. Wa'mur akhlaka bis sholat, perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat, bersabarlah kamu dalam mengerjakannya gitu. Dibaca benar Pak, bila perlu Bapak Ibu menjelaskan sesuai dengan kemampuan apa makna ayat dan artinya. Dan insya Allah anak-anak kita belajar. Nah, termasuk dalam perkara yang lain. Artinya apa? Saya mengajak kembali kepada Al-Quran. Supaya anak-anak kita paham betul, semua yang dilakukan di dalam kehidupan kita itu, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, semuanya sudah dituntun sama Allah di dalam Al-Quran. Nah, ini juga nanti ruhnya dapat Pak. Mengapa anak kita nanti semangat ngajinya, semangat murojaahnya, semangat menghafal, karena mengapa sudah di sini. Ini paling penting di sini, Pak. Ya. Jadi pondasi fitrah 0 sampai 7 tahun itu buat anak-anak itu senang dengan agamanya, dengan Islam. Jangan sampai ada kesan, wah, sholat ini nggak menyenangkan. Apalagi maaf, Pak. Anak-anak trauma kalau datang ke masjid. Karena mengapa? Banyak orang tua nggak paham tentang ilmu pendidik anak. Ya, suruh balik be. Kalau nak main jangan di masjid, balik sono. Trauma itu, Pak. Trauma. Ya. Kalau bahasa guru saya, tanggung dosa syariatnya dapat di situ. Maka ternyata bukan hanya sama orang tua, mengapa anak nggak mau datang ke masjid, karena bisa jadi beban masa lalunya ada yang negatif yang didapatkan. Dan itu harus diselesaikan, ya. Jadi ini pondasinya dibenerin di situ. Ya, fitrah keimanan. Contohnya saya contohkan hanya fitrah keimanan, termasuk masalah sholat gitu ya. Harus dibenerin, Pak. Ya. Dan intinya dari ibu tadi, dari bunda, yang saya lakukan adalah banyak-banyak me time sama anak-anak. Me time. Tadi usianya berapa Bun? 7 tahun ya. 7 tahun itu sudah saya praktekkan kayak gini Bun. Tadi apa, perempuan atau laki-laki? Perempuan ya. Berarti harus ada peran bapaknya kayak gini. Saya seminggu sekali anak saya yang sudah sekolah itu saya tergilirkan, saya ajak main keluar, dan itu nggak bawa 2 anak Pak, saya ganti satu-satu. Jadi contoh minggu ini anak yang pertama saya bawa keluar, apa tujuannya? Supaya saya lebih dekat dengan anak saya atur tuh, apa yang jadi masalah itu yang saya perbaikin komunikasinya. Ini fitrah Pak, termasuk kedekatan. Jadi termasuk untuk mengobati luka pengasuhan itu adalah komunikasi yang baik dengan anak, itu perlu dibenerin Pak. Jadi saya seminggu sekali menjadwalkan gitu. Apa yang saya perlu benerin ini saya lakukan. 1 jam, 2 jam saya butuh gitu waktu libur. Jadi kalau laki-laki jangan sama mamanya, laki-laki jangan sama bapaknya, laki-laki sama mamanya kalau usia yang udah usia sekolah. Jadi anak bujangnya dibawa sama mamanya keluar, berdua saja, berdua. Ya.
Saya tahu paham betul nanti ujiannya. Nah itu masalahnya Ustadz. Nggak bisa Ustadz. Apalagi papanya ini udah galak nian gitu ya. Nah itu jadi masalahnya. Makanya kalau di dalam program pelatihan parenting saya mewajibkan suami istri ikut pelatihan. Jadi bukan hanya satu-satunya. Mending Pak kalau bapaknya yang datang itu udah positif Pak, walaupun istrinya nggak ikut. Karena apa? Laki-laki itu kawan, pemimpin, wajib untuk ditaatin. Cuma kalau ibunya yang datang ke program parenting, pulang-pulang belum tentu Pak. Udahlah, pokoknya urusan rumah kau tuh lah pokoknya, kan gitu ya. Apa ini dari pagi sampai sore nyari duit pokoknya tugasnya, kan gitu ya Pak. Iya, itu jadi masalah Bu. Jadi masalahnya di situ. Karena maaf Bu, bisa jadi pasangan ibu juga fitrahnya nggak tumbuh dari sejak kecil, makanya jadinya kayak gitu, kan gitu ya. Nggak tumbuh di situ. Bagaimana caranya ya? Belajar Bu, sama-sama belajar. Nah kalau Bapak tadi apa lingkungan ya, lingkungan itu tetap nggak bisa dihindarin Pak. Jadi saya tampilkan ini Pak, saya tampilkan ini. Jadi ini konsep pendidikan saya sebelum saya menikah, sebelum saya punya anak, saya terapkan ini. Artinya apa? Saya butuh 20% lingkungan, 20% itu untuk apa? Untuk uji materi atas apa yang saya lakukan pada anak-anak saya. Itulah sebabnya ketika pertama kali anak saya masuk TK, pulang-pulang tanya kayak gini sama saya. Bibi, pacaran itu apa sih Bi? Wah, kok dapat kosakata pacaran dari mana anak saya? Ternyata saya tanya, Teteh dapat dari mana? Itu loh Bi, teman aku TK tadi itu ngomong gini Bi, pacaran dia punya cowok katanya Bi. Oh, mana lah coba Ibu. Dia cerita, dia ditanya, kamu sudah punya cowok belum? Nah, bingung dia sama, makanya pulang tanya dengan saya, Bi, pacaran itu apa? Saya ditanya sama teman aku, udah punya cowok belum gitu ya. Masya Allah nih Bu, 1 minggu nggak selesai saya diundang ke sekolah, disuruh menyampaikan materi parenting karena masalah ini. Saya laporin ke gurunya kayak mana ini, yuk diselesaikan sama-sama. Ternyata usut demi usut ya anaknya sering nonton film di Indosiar. Ya Bu, ya benar Bu. Makanya jangan heran nanti kelas 1, 2, 3 belum sampai 6 SD sudah akil, udah mimpi basah tuh. Yang perempuannya sudah mens, karena mengapa? Tadi tumbuhnya kecepatan, ya kan gitu ya. Makanya sekarang ya teman-teman anak saya, alhamdulillah anak saya belum akil, belum balik ya, belum akil balik. Anak saya kelas 6, teman-temannya kelas 4 udah ada Bu, udah kelas 4 udah banyak, kelas 5 apalagi. Udah, ketika ditanya kayak mana sholatnya, wah sering hilang semua sholatnya itu. Bayangin udah akil balik, sholatnya bermasalah. Karena ngapa? Nggak siap tadi. Bukan nggak siap sekolahnya udah maksimal Bu. Udah membuat program berbagai macam cara, yang menjadi masalah lah di rumahnya yang nggak beres. Di rumahnya yang nggak beres. Saya survei Bu, saya survei gini sama anak-anak. Nah, kalau di rumah rajin sholat nggak? Rajin ngaji nggak? Enggak, ngapa? Loh di rumah nggak ada contohnya. Abi Umi nggak sholat, Abi Umi nggak mau ngaji. Kan Umi sholatnya telat-telat terus, kayak mana aku mau di rumah sholat tepat waktu? Ada yang positif Bu, saya cuma disuruh-suruh saja, saya jam 1 sholat, Umi saya jam 2:30 gitu. Wah, enggak gitu Pak. Ya ini enggak sinkron. Ini tadi Bapak artinya apa? Memastikan saja ketika di rumah kita sendiri aman Pak. Makanya ketika anak kita berada di lingkungan luar, ditanya tadi mainnya kayak mana? Kayak mana mainnya? Oh tadi begini. Terus main di tempat tante kayak mana tadi? Oh tahu nonton ini Bi. Nonton ini Pak, tadi nonton ini. Mana yang perlu luruskan. Gitu. Jadi kita nggak membatasi Pak, tetap terbuka anak kita itu mau bergaul dengan siapapun, yang penting saat pulang harus kita tahu apa yang didapatkan. Kalau saya pulang kampung Pak sama Pak, pulang kampung Bapak Ibu saya kan sering nonton TV kan gitu. Tapi karena Bapak Ibu saya sudah paham dengan saya, jadi kalau kami pulang bawa anak-anak pulang ke rumah, nggak ada istilah nonton Indosiar, RCTI, nggak ada lagi Pak. Apa? TV itu sudah dipegang sama anak saya, bawa apa sih? Tinggal colok saja PlayStation bawa, sudah disiapkan tontonan yang positif. Tontonan kisah teladan Nabi, Rasul, para sahabat. Ada tontonan yang bagus memang untuk anak-anak. Tapi apakah ada masalah? Ada Pak. Ketika lingkungan saya di Pelaju, ketika dia main sore sama teman-temannya masuk ke rumah, nonton televisi kan gitu. Sama ujiannya, pas pulang-pulang, apa Teh yang tadi ditonton? Menurut Teteh kayak mana? Oh Tubi tadi, masa ada anak SMP itu bajunya tuh kebuka-buka, nggak bagus begitu. Kayak mana menurut Teteh? Oh ya nggak bagus lah Bi, kan gini. Alhamdulillah.
Jadi mau nonton lagi nggak besok? Oh, nggak usah ditonton lagi, nggak ada manfaatnya. Kan gitu. Tapi adiknya, oh senang Pak. Senang Pak. Adiknya yang belum sekolah ini sempat ngikutin gaya apa yang ada di televisi karena dia belum sekolah. Ya nyantai saja lah. Nyantai, yang penting kita backup di rumahnya aman gitu. Ya. Makanya kalau ngaji-ngaji di rumah, nah kita alhamdulillah ya teh udah rajin ngaji, habis sholat subuh kita ngaji bareng gitu ya. Semoga akhlak teteh mbak kalau keluar dari rumah juga bagus sesuai dengan apa yang dibaca di dalam Al-Quran. Maka jangan lupa Pak, Al-Quran jangan hanya dibaca teks ayatnya, artinya pun harus dibaca supaya paham. Itu Pak ya. Sebagai penutup, saya ingin sampaikan ini, pada kesimpulannya saya panjang lebar ngoceh di sini aja Pak Ibu. Ya, cuma ini saja Pak. Jadi kalau ditanya apa paling penting materi parenting, cuma ayat satu ini saja Pak, ayat surat An-Nisa ayat 9. Waliyashallazina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim. Jadi hendaklah kita itu Bapak Ibu merasa takut ya, seandainya nanti kita meninggal dunia meninggalkan anak-anak kita dalam kondisi yang lemah. Ayat ini Pak, ayat utama parenting itu bagi saya yang ini. Kalau Bapak Ibu buka ayat ini, baca ayat 8 dan ayat 10-nya, Ibu akan memahami yang lemah itu, oh berarti anak-anak saya nanti kalau saya meninggal dunia harus saya pastikan uangnya, warisannya banyak. Karena ayat 8 dan ayat 9-nya berbicara tentang warisan Pak. Silakan dibuka Pak. Ya. Jadi ayat 8 ayat 9-nya itu berbicara tentang gonogi gini. Jadi ketika membaca ayat 9-nya, merasa takutlah engkau wahai orang-orang yang beriman, seandainya engkau meninggal dunia meninggalkan anak-anak dalam kondisi lemah yang nggak punya uang. Karena mengapa? Ayat 8 ayat 10-nya berbicara tentang gonogi gini. Ternyata nggak cukup Pak. Bukan itu yang dimaksudkan. Maka itulah solusinya cuma dua dari Allah. Apa bunyinya? Falyattaqullaha waliyaqulu qaulan sadida. Jadi cukup dari Allah itu ilmunya, hendaklah mereka itu bertakwa kepada Allah dan berkata-katalah yang baik. Tadi turunan materinya adalah panggilan yang baik tadi itu. Panggilan yang baik. Jadi intinya cuma dua itu, Bu. Adapun yang lain sebagai penguatan saja, Pak. Ya, karena kita hidup di zaman berbagai macam dimensi media yang kita punya gitu ya. Anak-anak sangat cerdas hari ini ya. Sangat cerdas, bahkan maaf, bisa jadi anak-anak kita itu lebih cerdas dibanding kita, benar? Iya, Pak. Saya waktu anak saya kelas 1 SD saya ditanya, saya nangis, Pak. Ditanya kayak mana? Bibi, dulu Abi waktu kelas 1 udah hafal juz 30 belum? Aduh, saya bingung jawabnya kayak mana. Ayo, Bu, kalau Ibu ditanya kayak gitu kira-kira mau jujur atau enggak, Pak? Atau justru marah? Udahlah, nggak usah tanya gitu, nggak penting banget gitu. Udah? Kayak mana Pak kira-kira kalau Bapak ditanya, Bibi, Pak, dulu Mama waktu kelas 1 udah hafal juz 30 belum? Ayo, mau ngomong hafal nanti dites sama anak kan gitu ya. Benar Pak? Iya, saya nanya gini, saya jujur aja jawab. Nah, dulu waktu Abi kelas 1 nggak hafal juz 30. Jangankan juz 30, yang lain Abi nggak hafal. Tapi alhamdulillah hari ini Abi udah hafal. Selesai Pak. Ya. Ya kalaupun hari ini ternyata tidak bisa juga, ya udah minta maaf saja. Minta maaf saja, yang penting pokoknya Bapak Ibu mau menemani adik bersama-sama belajar gitu ya. Udah sederhana. Hafalan anak saya dengan saya lebih banyak anak Pak, jujur. Ya, lebih banyak anak. Itu Pak ya. Ini saja, semoga bermanfaat. Semoga ayat yang terakhir ini sebagai penutup kita, benar-benar kita bisa bertakwa kepada Allah. Jadi simpelnya pulang dari sini Bapak Ibu, Bapak jangan mentang-mentang ikut parenting nanti bentuk tobatnya, oh saya mau resign saja dari pekerjaan, saya mau fokus di rumah saja. Enggak gitu Pak, enggak gitu Pak. Jadi laki-laki itu memang didesain sama Allah dari ba'da subuh sebelum maghrib itu nggak boleh di rumah sebenarnya Pak. Memang gitu Pak fitrah kita. Jadi desain laki-laki itu habis sholat subuh sampai sebelum maghrib itu harusnya nggak ada laki-laki di dalam rumah. Tegas itu Pak, di luar. Tugasnya apa? Bukan hanya mencari nafkah, adalah membuat karya supaya anak-anaknya, oh itu abiku itu nah. Abiku tuh hebat, pemimpin luar biasa. Itu contoh gitu. Maka maaf Bapak,
Kalau anak-anak saya ditanya, Bi, pekerjaan Abi apa? Saya nggak pernah mengatakan Abi kerja di sini enggak. Saya cuma mengatakan Abi sedang berjuang. Karena itu lebih positif, Pak. Lebih positif di mata anak-anak, berjuang saja. Jadi efek sampingnya ketika ditanya di sekolah, ditanya sama gurunya, kamu bapaknya kerjanya apa? Sedang berjuang. Benar, Pak. Ya, benar, Pak. Lebih berjuang gitu ya. Ya karena gurunya udah kenal saya semua kan. Oh wajar lah itu anaknya Bang Andi kan gitu. Jadi kalau ditanya pasti, termasuk anak kedua ditanya pekerjaannya bapaknya Hasa apa? Berjuang. Dia paham betul ya. Itu domainnya lebih positif bagi saya gitu ya. Itu saya Bapak Ibu, semoga bermanfaat ya. Dan saya sarankan terus belajar Bapak Ibu untuk kita semuanya. Di channel YouTube sekarang banyak lah gitu ya, di YouTube. Banyak mau belajar dengan siapapun gratis bisa. Tapi kalau mau seandainya Bapak Ibu mau fokus belajar parenting, ya bisa. Saya juga siap membantu. Yaitu masuk pihak sekolah kembali kepada sekolah. Cuma saya sampaikan saja kalau mau belajar parenting saya sarankan belajar full, belajar secara tuntas supaya pulang itu bukan hanya penyesalan. Oh tadi saya salah ini, tapi bingung mau ngapain di rumah gitu ya. Nggak punya panduan. Saya modulnya ada. Bahkan bahan evaluasinya ada. Jadi insya Allah saya sangat bersyukur sampai hari ini saya menerapkan SOP parenting, program unggulan saya. Jadi nggak susah Pak didik anak. Tidak susah karena mengapa? Landasannya karena kita pakai ilmu dan suami istri sama-sama kompak mau praktek. Ya itu masalahnya Pak ya. Masalah kita itu kalau ada suaminya ndak support, itu jadi masalah. Apalagi istrinya juga lebih masalah. Tugas Bapak simpel Pak. Sesibuk apapun kita dulu, yang penting istri kita bahagia di rumah, insya Allah anak-anak aman. Setuju Pak? Setuju Pak? Ya nih, tugas suami sederhana, bahagiakan istrinya, maka apapun latar belakang istrinya, didik anaknya pasti bahagia, anak juga jadi bahagia. Jadi belajar parenting sebenarnya nggak penting-penting amat kalau hubungan suami istri itu harmonis, kan gitu ya. Dan ternyata salah satu membahagiakan istri itu adalah ya tadi ya. Apa Bu? Jalan-jalannya terpenuhi ya. Jajannya terpenuhi gitu ya. Dan lain sebagainya Pak ya. Insya Allah bismillah, semoga bermanfaat dan saya kembalikan kepada pihak panitia. Mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.